Ya. Salam bagi Indonesia, salam, shalom, salam bagi Nusantara. Mucho gusto, senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, opung kakek, nenek, sopuk-sopuk, empek, mbah, nenek, dan engkau mak, dan tulang, bapak tua, bapak udah, lai itu, abang akang, adik-adik, dan semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya mengasihi Anda, tapi ingat, Yesus jauh lebih mengasihi Anda. Dia bisa memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, firman Allah, renungan malam pada malam ini saya akan sampaikan dengan mengambil dari Amsal 18 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Bibir bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaan sudah menjadi saudara dari si perusak. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita pada saat ini, saya akan sering saya katakan beberapa seri ke depan, saya akan membawakan tentang mulut, tentang bibir, tentang lidah dan lain sebagainya. Nah, jagalah mulut Anda, ya. Jagalah mulut Anda. Karena apa? Mulut, yang pertama, mulut Anda dapat mempersulit Anda. Tadi sudah kita lihat bagaimana ayat yang ke-9 bisa merusak, ya. Jadi mulut Anda bisa mempersulit hidup Anda, karena ketika Anda menggunakan mulut itu bukan sebagai alat ilahi tapi alat setan, maka orang-orang yang hidup, yang engkau sakiti mungkin dengan perkataanmu, yang kau fitnah mungkin melalui perkataanmu, yang kau gosipi mungkin dengan perkataanmu, maka mereka bisa menuntut engkau. Dan kalau mereka masih menuntut, masih lumayan, mungkin engkau hanya dijatuh hukuman berapa tahun, kalau itu benar. Tetapi kalau Anda seperti yang dialami oleh orang-orang yang perkataan-perkataan mereka melukai hati mereka, sehingga orang-orang yang dilukai itu membunuh. Lebih banyak orang mati terbunuh oleh karena pedang, ya, mati terbunuh oleh karena kata-kata daripada oleh pedang. Jadi gunakan kata-kata dengan baik. Jadi jaga mulutmu, karena mulutmu dapat mempersulit hidup Anda. Bayangkan kalau Anda tadinya seorang yang baik-baik, lalu kemudian menggunakan mulut Anda salah, lalu Anda dipenjara, satu contoh misalnya. Kan itu mempersulit Anda. Atau karena Anda mendengar kata-kata orang, lalu Anda menyebarluaskan, Anda yang menyebarluaskan, lalu Anda diproses, Anda memakan waktu, mungkin beberapa waktu, itu mempersulit hidup Anda. Mengapa Anda mempersulit hidup Anda? Itu sebabnya kalau ada orang berkata, saya sudah pernah katakan, tes apakah itu perlu Anda sampaikan, apakah itu baik, apakah itu benar, apakah itu murni. Jadi kalau dia baik, berarti ya nggak apa-apa. Apakah itu benar? Belum tentu benar, kan? Ya, apakah itu murni? Ada motif-motif lain yang bisa disampaikan oleh orang-orang untuk menjatuhkan Anda, mungkin untuk memperangkap Anda. Jadi jangan mempersulit diri Anda. Yang kedua, karena mulut Anda dapat menimbulkan permusuhan. Betapa banyaknya permusuhan terjadi oleh karena kata-kata, oleh karena mulut yang tidak dijaga. Makanya saya mau katakan dalam Mazmur, ya, Mazmur 141. Saya mau bacakan dulu bagi kita. Semoga ini menjadi doa kita juga selalu senantiasa dalam hidup kita. Demikian bunyi firman Allah. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saya ulang, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Bibir, ya, pada pintu bibirku. Jadi
Kita sebagai orang yang percaya, yang memiliki Tuhan, kita tidak berkuasa mengendalikan diri kita. Tetapi kalau kita menyerahkan diri kita, Tuhan bisa mengendalikan hidup kita, bisa mengendalikan mulut kita, bisa mengendalikan seluruh panca indera kita yang dapat merusak hidup kita. Dan itu sebabnya ketika kita salah menggunakan mulut kita, itu bisa menimbulkan permasalahan. Di daerah kami ini hanya karena menatap saja mulai terjadi perselisihan dan kemudian meningkat antar kampung dan lain sebagainya yang mengakibatkan korban, dan begitu menyesakkan sebenarnya hanya oleh karena perkataan. Jadi kalau perkataan kita digerakkan, saya mau katakan ini dan saya akan proklamirkan terus supaya kata-kata kita itu digerakkan oleh kuasa Allah, digerakkan oleh kuasa surga, digerakkan oleh kuasa Yesus, digerakkan oleh kuasa Allah. Jangan mau diprovokasi oleh kuasa api neraka, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa orang-orang jahat. Jangan. Tapi gunakan mulutmu untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Yang ketiga, yang saya mau katakan, mulut Anda memiliki kuasa. Jadi kalau saya sudah sempat singgung bagaimana hidup dan mati dikuasai oleh lidah, kemarin itu hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Tetapi saya mau katakan mulut Anda punya kuasa. Anda berkuasa untuk menolong orang, menjatuhkan orang, meruntuhkan orang dengan mulut Anda. Ketika orang dengan semangatnya Anda rendahkan dia, mungkin akan putus asa. Atau anak Anda punya semangat tinggi, Anda tidak menggubrisnya, bahkan Anda merendahkannya, mungkin itu mematahkan semangatnya. Karena saya mau katakan mulut itu harus digunakan untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan, untuk memberkati, bukan untuk menjatuhkan. Dan mulut itu punya kuasa. Katakan saja dalam dirimu dalam 1 bulan, aku sakit, maka enggak akan sakit. Tanpa Anda sadari, seluruh energi yang ada dalam tubuh Anda akan menjadi lemah. Itu menjadi sebuah kontrol bagi Anda. Katakan saja, mungkin tanpa iman, aku sakit. Dalam 1 bulan Anda bisa sakit. Tapi kalau Anda mengatakan hidupku penuh vitalitas, hidupku penuh energi. Saya mau katakan 1 Maret 1987 saya percaya pada Yesus. Saya mengalami pelawatan Tuhan, saya mengalami berkat Tuhan. Hanya 1 kali saya ke dokter, itu karena baru awal menikah. 25.000, saya tidak akan pernah lupakan itu. Dan untuk saya saya tidak anti dokter, tetapi saya percaya betul bahwa Allah punya kuasa. Di mulut saya ini ada kuasa, di mulut saya ada kuasa, di hati saya ada kuasa, di tindakan saya ada kuasa. Itu sebabnya saya mau katakan, saya percaya kepada Dia, saya percaya kepada kuasanya. Dia punya kuasa. Di mulut kita ini ada kuasa. Kuasa yang bagaimana? Kalau engkau memperkatakan firman Allah. Karena dikatakan dalam Roma 10 ayat 10, saya bacakan Roma 10 ya. Haleluya. Roma 10 ayat 10. Demikian bunyi firman Allah. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dengan hati percaya engkau dengan mengaku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan engkau punya kekuatan untuk itu. Dan saya mau katakan, kalau mulut Anda gunakan kepada hal-hal yang jahat, Anda akan dibawa ke neraka. Anda akan dibawa kepada binasaan, kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Pada akhirnya engkau akan menyesal. Sayang kalau penyesalanmu masih bisa diterima, tapi selalu penyesalan datang terlambat. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, jangan gunakan mulutmu untuk hal-hal kuasa api neraka. Gunakan mulutmu untuk sesuatu yang baik. Dan kalau engkau menggunakan mulutmu, ya, bisa membawa engkau ke surga, bisa memberkati hidupmu, bisa memberkati anak cucumu, bisa menjadi alat bagi orang-orang lain, bisa menjadi penolong bagi orang lain. Karena engkau gunakan, kau jaga mulutmu dengan kuasa surga yang membawa keberkahan bagi hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Berkati firman-Mu. Kami tidak mau menggunakan mulut kami ini digerakkan oleh kuasa neraka. Kami mau mulut kami ini digunakan untuk membawa kuasa kemuliaan bagi Tuhan, pujian, kehormatan bagi Tuhan. Kami mau mulut kami ini kami gunakan untuk memberkati orang-orang, bukan mengutuki. Kami mau untuk membangun orang, bukan meruntuhkan. Oh, kami mau untuk memuliakan orang, bukan menghina orang atau melecehkan orang atau merendahkan orang. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau yang sakit, apabila Engkau sakit, saya mau katakan kepada Engkau, Tuhan Yesus masih sanggup menyembuhkan Engkau. Yesus punya kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam hidupmu. Dan kalau Engkau yang sakit COVID, apapun yang sedang Engkau rasakan hari ini, Engkau yang menderita sakit COVID, taruh tanganmu di dada, di atas kepala. Dan Engkau yang sakit, taruhkan tanganmu di mana saja yang sakit. Dan saya mau katakan, Yesus siap mengulurkan tangannya bagimu. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat orang yang menumpangkan tangan atasnya Tuhan. Ulurkan tanganmu, jangan sakit COVID yang mereka derita. Kami sudah melihat jutaan manusia tersungkur meninggal dunia oleh karena COVID ini Bapa di surga. Cukup Bapa, hentikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, belas kasihan-Mu, rahmat-Mu turun atas bangsaku, bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada lagi orang yang kehilangan keluarga, nenek, anak, menantu, dan lain sebagainya Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, belas kasihan-Mu atas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menyembuhkan mereka yang sakit COVID. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba percayakan kuasa-Mu, hamba percayakan mujizat-Mu, hamba percayakan kuasa kesembuhan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba yakin Engkau sudah menyembuhkan mereka, sudah menolong mereka, sudah memberkati mereka, sudah menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kesembuhan dengan iman dari Tuhan. Percayalah kepada Yesus, percaya kepada tabib dan segala tabib itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Engkau menyembuhkan orang-orang yang sakit itu Tuhan. Diberikan hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan Yesus. Diberikan hormat dan kuasa bagi-Mu. Diagungkanlah Engkau, ditinggikanlah Engkau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sekarang bagi Engkau yang menaruh tanganmu di tempat yang sakit, mari Tuhan Yesus ulurkan tanganmu kepada mereka. Dan oleh bilur-bilur mereka sembuh dalam nama Yesus. Yang impoten dikuatkan kembali. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mandul dibuka kandungan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka bersuka cita Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih setiap kali kami mengingat orang-orang yang sakit. Belas kasihan Tuhan turun. Hamba sadar hamba tidak bisa menjamah mereka. Tuhan mampu menjamah mereka. Hamba tidak bisa menyembuhkan mereka. Tapi Tuhan yang kusembah mampu menjamah mereka dan menyembuhkan mereka, melawati mereka. Orang-orang yang mendengar siaran ini. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, berbagilah hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang lumpuh berjalan, yang tuli, bagi Engkau yang di tangga yang tuli, berkati dia, atau taruh telinga jari telunjukmu di telinganya dalam nama Yesus. Terbukalah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mendengar kembali dalam nama Yesus. Yang bisu berkata-kata dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam roh yang membisukan aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Terbukalah
dan berkata-katalah dalam nama Yesus. Yang lumpuh, berjalanlah engkau, gerak-gerakan kakimu, gerak-gerakan tanganmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjalanlah. Dan engkau yang stroke, yang tidak bisa menggerakkan, mana saja yang tidak bisa kau gerakkan, saat ini saya mau katakan gerakan dalam nama Yesus. Dan percayalah kepada Yesus, katakan, Tuhan, sembuhkan aku, datanglah Tuhan dalam nama Yesus. Gerak-gerakan, sembuhlah engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima. Yang cancer, tumor, ginjal disembuhkan, semua penyakit-penyakit disembuhkan ketika orang datang kepada Tuhan dengan iman mereka. Tuhan menjamahnya semuanya. Yesus yang menjamah. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda yang mau mengalami restorasi dalam Tuhan, lawatan dalam Tuhan, Anda mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk Anda, saya mau katakan kepada Anda, taruh tangan di dada. Mari kita berdoa, Tuhan menyembuhkan, menolong orang-orang ini, memutuskan rantai dosa yang mengikat mereka dalam nama Yesus. Segala rantai dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka lakukan yang memuliakan setan, dalam nama Yesus kami perintahkan, putus kuasanya, putus sengatnya dalam nama Yesus. Sekarang Kau masuk Tuhan, ubahkan hidup mereka, Roh Kudus masuk dalam hidup mereka, berikan pencerahan dalam hidup mereka, dan mereka menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Sama seperti Engkau mengubah Saulus, ubah mereka, pakai mereka sebagai alat-Mu, sehingga Tuhan hidup mereka menjadi dari nothing to be something, sebab Engkau Allah. Tapi saya mau katakan, jangan jadi everything, jangan seperti menjadi segala-galanya. Engkau tidak akan mampu mengalahkan Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan, puji Tuhan. Dan engkau apabila engkau menghadapi masalah, Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kami yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Serahkan segala kekhawatiran, serahkan segala persoalan, serahkan kepada segala masalahmu, karena aku yang memelihara engkau. Percaya kepada firman Allah. Kalau engkau orang yang sedang menghadapi masalah, tidak peduli masalah rumah tangga, keluarga yang begitu hancur-hancuran, tapi saya mau katakan, Tuhan dapat memulihkan. Dia ahli dalam membuat mujizat, dia ahli dalam membuat pemulihan-pemulihan, dan itu sudah bisa Anda lihat di sekitar Anda, khususnya mereka-mereka yang percaya kepada Yesus. Dan mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat tanganmu. Mereka-mereka mengangkat tangan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kasih dan kuasa-Mu Tuhan menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan kuasa-Mu atas hidup mereka. Lepaskan mujizat-Mu atas hidup mereka, sehingga mereka mengalami kelegaan. Rumah tangga mereka dipulihkan, anak-anak mereka dipulihkan, keluarga yang broken home dipulihkan kembali, yang hancur, oh Tuhan, dipulihkan kembali. Orang-orang laki maupun perempuan yang saling punya pria lain atau wanita lain, dalam nama Yesus dipulihkan mereka. Mereka bertobat dari jalan-jalan mereka yang jahat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mereka yang memiliki pengawasan pekerjaan dipulihkan dalam nama Yesus, diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, ekonomi mereka, usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengatakan selalu menjadi warga negara surga, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Dan damai sejahtera Allah ya, dan Anda yang sudah ditolong, dipelihara, dilindungi, dijaga Tuhan. Kalau Anda sudah mengalami, menikmati, share kepada yang lain, dan tulis di kolom komentar atau melalui WhatsApp yang saya miliki. Tuhan Yesus memberkati. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Dan saya mau katakan kepada kita, berbahagialah dan mendengarkan firman Allah. Sukalah mendengarkan firman Allah, karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Dan saya mau katakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kalau malam ini kita mau tidur, jangan lupa berdoalah dan serahkan hidup ini kepada Tuhan, dan jangan lupa membaca firman Allah supaya
Tuhan mengutarakan karena tidur itu karunia, bukan karena obat penenang. Ada banyak orang tidur karena obat penenang. Tidak, tidur itu karena karunia Tuhan. Maka mendekatlah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kesegaran dalam kebun ketika saat tidur engkau diberikan tidur dan dijagai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua, shalom bagi Nusantara, shalom bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Nanga sampai Pulau Rote. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.